Di akhir-akhir kemarin periode yang lalu itu muncul cerita itu. Maka syaratnya adalah KPA tersebut harus mengetahui, memahami terkait pengadaan barang jasa. Nah, ini untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK tipe C itu ada prosesnya lagi. Waduh. Nah, ini sebenarnya nggak susah kalau untuk tipe C ini karena pengakuan orang mengatakan bahwa itu longsor karena apa. Sebenarnya nggak beneran gitu. Baik. Rugi kalau seandainya kita bekerja hanya sekedar mau cari duit, itu rugi. Selamat datang di podcast PBJ Insight, persembahan spesial dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti biasanya pemirsa, saya Artika Amelia yang nanti kita akan ngobrol banyak ya dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio podcast kita kali ini. Dan obrolan kita hari ini akan santai banget. Kemudian juga selain itu banyak sekali diskusi terkait kompetensi pelaku pengadaan barang jasa. Kita lihat dulu nih pemirsa, berdasarkan pasal 74 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ya, beserta perubahannya di sini disebutkan bahwa sumber daya manusia pengadaan barang jasa terdiri atas sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang atau jasa, kemudian sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa, dan juga sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Banyak sekali yang tentunya nanti akan kita sampaikan karena memang kalau sebagai pelaku dari pengadaan barang jasa ini juga dituntut untuk meningkatkan dan juga mengembangkan kompetensi sehingga nanti akan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dan juga berkualitas. Dua orang narasumber yang nanti akan ngobrol bersama dengan saya, langsung saja saya perkenalkan di sisi kanan kiri saya yang spesial banget sudah hadir di sini. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Lilik Syaiful Ahmad SP, yang selalu gembira, yang selalu semangat dan kayaknya memang selalu tersenyum terus nih. Sehat Pak? Sehat. Dari mana Pak hari ini Pak? Udah? Dari kantor. Kantor ya? Iya. Oke. Setelah podcast pasti masih ada agenda selanjutnya? Masih ada 2 lagi. 2, alhamdulillah. Ya. Oke. Yang penting pokoknya untuk masyarakat ya Pak. Amin. Terima kasih kehadirannya. Kemudian yang berikutnya adalah Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Rosdiana Puji Lestari STM. Bu Rosdiana, kabar baik Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Tika. Oke, alhamdulillah sehat ya Bu, walaupun agak-agak serak atau biasa. Memang habis nyanyi nih Ibu. Habis ngomel. Oke, ngobrol langsung saja deh. Ini tema yang sangat menarik sekali ya, tentang kompetensi pelaku pengadaan barang jasa. Mungkin saya ke Bu Rosdiana terlebih dahulu agar masyarakat juga paham nih Bu terkait bagaimana sih kondisi terkini ya Bu SDM pengelola fungsi PBJ di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri itu saat ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Tika. Pak Lilik mohon izin. Jadi kita semua paham pengadaan barang jasa itu adalah sesuatu kegiatan yang mempunyai ranah yang luas. Banyak pihak eksternal maupun internal yang terlibat. Kemudian di situ ada anggaran biaya negara juga yang ada, sehingga benar-benar dalam kegiatannya harus ada aturan-aturan yang strict untuk mengawal itu semua. Salah satunya terkait pelaku pengadaan sendiri. Yang dimaksud pelaku pengadaan itu sebenarnya tidak hanya pokja-pokja pengadaannya, tapi di situ ada PA, KPA, ya, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan kemudian pokja dan lain-lain, termasuk penyedia jasa. Nah, kondisi saat ini di tempat kami itu pokja pengadaan dan sebenarnya PPK lebih kepada sertifikasi PPK-nya. Kalau pokja pengadaan itu kan jabatan fungsional, sehingga itu menjadi ada memang kekurangan jumlah pejabat pengadaan yang ada di kami. Pokja pengadaan, pokja pemilihannya, jabatan fungsionalnya khususnya itu masih ada kekurangan. Tapi untuk kaitannya dengan eksternal itu PPK itu memang saat ini sangat kekurangan. Kompetensi PPK. Oke, jumlahnya juga kekurangan Bu? Masih kekurangan. Kompetensinya juga kekurangan? Kekurangan kompetensi PPK. Oke. Ya, baik. Jadi pejabat pembuat komitmen di kita itu kan dengan banyaknya proyek, dengan banyaknya paket-paket pengadaan infrastruktur terutama,
itu perlu kompetensi PPK yang tertentu. Nah itu jumlahnya masih sangat kurang. Ya, Oke. Proyek-proyek kondisinya besarnya pun juga sekarang masih jalan ya Bu ya? masih alhamdulillah beberapa aja Pak proyek strategis Pak Gubernur ada Set1 pembangunan gedung sekretariat DPRD DIY, kemudian pembangunan rumah sakit Gracia itu luar biasa. Oke, baik. Sedikit prolog dulu ya Bu di awal Iya. ya. Saya lanjut ke Pak Lili. Pak, ini kalau kita lihat dari kesiapan pemerintah ya Pak, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana nantinya juga bisa memenuhi ketentuan pasal 74 Perpres 16 2018 beserta perubahannya ini khususnya dalam pengadaan, penyediaan dan juga pengembangan sumber daya pengelola fungsi PBJ itu sendiri Pak. Jadi idealismenya kan memang seperti yang disampaikan Bu Rus tadi. Ada berbagai macam kekurangan yang harus kita penuhi di situ. Nah, kami dari DPRD DIY khususnya di Komisi C selalu mengharapkan informasi detail dari OPD terkait termasuk di PBJ ya, Bu Rus ini kekurangannya apa? Misalnya kalau kita bicara tentang sertifikasi dan sebagainya, kalau memang orangnya kurang dan kita dorong. Dulu malah di periode yang lalu, Bu Rus ini waktu itu belum ada di situ kalau nggak salah. Itu Pak Yudi waktu itu sampai berbicara tentang kepala, dulu namanya bukan PBJ, Biro PIWP, masih jadi satu. Itu enggak punya driver. Driver Pak? Driver itu enggak punya. Mobilnya ada tapi enggak punya drivernya. Berarti nyetir sendiri dong kalau Iya. Oh iya. Artinya enggak ada Sampai budget sebegitunya, untuk di kan? situ. Oke. Termasuk waktu itu case-nya ada dua, Bapeda sama Biro PIWP. Kita dorong, kita minta TAPD, kita minta untuk bagaimana menganggarkan itu. Dan alhamdulillah ada. Artinya kalau kita berbicara untuk kemasyarakatan, untuk hal-hal yang memang membantu di dalam konteks pemerintahan perjalanan menjadi lebih baik, ya kita akan dorong. Kalau ini sering terjadi, cash flow-nya ada enggak, duitnya ada enggak, kemampuan keuangan daerah ada apa enggak. Tapi kalau sesuatu yang penting ini memang kita butuhkan, ya kita akan lakukan untuk bagaimana apa yang dibutuhkan oleh OPD untuk menjalankan ketugasannya ya itu akan kita dorong. Tapi apakah memang sebenarnya kalau memang diperlukan, dibutuhkan itu pasti akan ada budget tersendiri kan Pak? Masa sih sampai waktu itu driver aja sampai nggak ada, Ya. harus nyetir sendiri kayak gitu? Ya memang kalau saya yakin waktu itu hanya kelupaan. Oke. Iya mungkin kelupaan. Kelupaan mungkin ya, Ya Pak. mungkin hanya kelupaan karena sebelumnya tidak ada cerita tentang itu. Ya Bapeda itu nggak ada cerita tentang itu, kemudian Biro PIWP juga nggak ada cerita tentang itu. Tapi di akhir-akhir kemarin periode yang lalu itu muncul cerita itu. Saya nggak ngerti apakah sebelumnya sudah ada cerita itu, tapi belum terungkap. Tapi keyakinan saya hanya kelupaan saja. Sehingga pas waktu periode akhir itu kita dorong. Nah ini pembuktian bahwa apa yang kadang kan kita ini nggak ngerti kalau seandainya dari teman-teman OPD tidak menyampaikan harapan, kekurangannya di mana dan sebagainya. Termasuk saat kita berbicara tentang anggaran SPBD yang hari ini banyak direfocusing, itu juga kita mikir. Karena periode yang lalu itu juga ada cerita yang berkaitan atau kasus yang berkaitan dengan bagaimana ngecek pemenang atau calon pemenang tender. Ya kan? Baik. Kan kita perlu tahu ini orangnya beneran apa enggak, perusahaannya fiktif atau bener dan sebagainya. Nah kalau ini hal yang penting, jangan sampai kok pemerintah DIY itu nanti ketipu dan sebagainya, ya ini perlu hal-hal ini dianggarkan. Tapi hal-hal itu belum pernah dan tidak Sudah terjadi. dianggarkan. Sudah dianggarkan. Cuman kan saya yakin masih kurang. Nah kita dorong. Kalau kita berbicara bironya PBJ ini yang dulu masih jadi satu dalam PIWP, ini penting karena ini merupakan salah satu bagian yang untuk suksesi apa yang menjadi suksesi pemerintah atau visi misinya Pak Gub. Kita harus dorong itu agar supaya kita tidak salah jalan atau kurang. Oke, gitu, ya. baik. Nah ini mungkin juga gambaran untuk pemirsa ya. Saya mungkin ke Bu Rosdiana, Bu, tentang pengadaan itu sendiri. Kalau pelaku-pelakunya itu sebenarnya siapa saja sih, Bu? Pelaku-pelakunya pengadaan itu ada tadi saya sampaikan, ada pengguna anggaran, Oke, kuasa pengguna anggaran. pengguna anggaran sama kuasa Kuasa pengguna itu anggaran. berbeda berarti? Itu berbeda. Oke.
pengguna anggaran biasanya kepala UPD. Dia bisa memiliki kuasa pengguna anggaran ketika itu dialihkan ke UPT. Nah, kemudian di dalamnya ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Iya. Kemudian ada pokja pengadaan, pokja pemilihan. Kemudian ada penyedia jasa dan sebagainya. Nah, itu semua memang harus punya kompetensi. Paling tidak memiliki, kalau yang PA dan KPA itu paling tidak harus memiliki pemahaman terkait ketugasan sebagai PPK dan juga ketugasan pengetahuan terhadap pengadaan barang jasa. Itu harus wajib tersertifikasi kompetensi juga. Kalau yang PPK ya. Oke. Pokja pemilihan itu ada harus dijabat oleh jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional jelas dia punya kompetensi. Ya. Nah, yang menjadi catatan ini kan Perpres yang terbaru 46 2025 yang kemarin 30 April itu mengamanatkan untuk PA menunjuk KPA sebagai PPK, maka syaratnya adalah KPA tersebut harus mengetahui, memahami terkait pengadaan barang jasa. Nah, ini dideklar atau dibuktikan dengan bahwa dia pernah mengikuti pelatihan terkait pengadaan barang jasa. Tapi secara juknisnya kita menunggu perlemnya. Yang dimaksud dengan cukup mengetahui itu sampai apa? Apakah dia harus mengikuti pelatihan atau harus sampai punya sertifikat, level dasar atau sebagainya. Itu ketika KPA tersebut ditunjuk sebagai PPK. Jadi poin pentingnya memang PPK dalam proses pengadaan barang jasa ini kan sentralnya itu ada di PPK. Kemudian ada di pokja pemilihan dan penyedia jasanya. Tapi yang paling utama itu ada di PPK-nya itu sendiri ya Bu ya. Dan itu harus tersertifikasi juga. Harus sertifikat kompetensi. Kompetensi. Nah, itu prosesnya tuh biasanya berapa lama untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi itu sendiri? Jadi macam-macam, Mbak. Jadi tipe-tipe dari PPK itu sendiri kan ada beberapa tipe. Dibagi menjadi 3 tipe. Tipe A itu adalah PPK yang dia ketika menjalani atau mengelola kontrak yang bersifat kompleks. Atau kemudian kontraknya itu memiliki teknologi tinggi. Berarti yang berat-berat nih Bu yang ya? berat-berat, yang besar-besar, yang berat-berat. Ya. Termasuk ketika penyedianya adalah orang asing. Nah, dan sebagainya itu harus diampu oleh PPK berkompetensi tipe A. Tipe A, baik. Ketika kemudian ada di bawah itu misalnya kontrak yang lebih sederhana, yang tapi yang masih bersifat tender ya, itu ada di tipe B. Kalau yang ketiga tipe C itu adalah tipe yang PPK-nya itu mengelola kontrak yang lebih bersifat operasional, rutin, misalnya pengadaan keamanan, kebersihan, itu kan rutin setiap tahun ada. Nah, itu bisa diampu oleh PPK tipe C. Jadi pengambilan sertifikasinya pun itu juga berbeda-beda ya Bu ya? Apakah ada tahapannya juga? Ada tahapannya. Jadi kalau untuk tipe C ini yang harus kita dorong Pak. Tipe C ini kan yang paling sederhana nih. Saat ini di kita itu sudah ada 144 orang yang bersertifikat pelatihan. Baru bersertifikat kepelatihan PPK tipe C. Nah, ini untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK tipe C itu ada prosesnya lagi. Waduh. Nah, ini sebenarnya nggak susah kalau untuk tipe C ini, karena memang ini kan akselerasi ya, butuh karena kebijakan yang baru butuh akselerasi dari tahun 2023 sebenarnya, sehingga kemudian ada beberapa hal yang sekarang pelatihan dulu. Ketika pelatihan lulus mendapat sertifikasi tipe C, maka dia masih bisa untuk menjadi PPK untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana tadi. Ada jangka waktu tertentu juga, Bu? Ada. Ada. Dan kalau pemberlakuan kompetensi nggak ada jangka waktunya, tapi kami harapkan ini ada kemudian meningkat untuk kompetensi yang tipe B dan sebagainya. Tapi yang harus diikuti yang tipe C dulu atau bebas yang paling saja? Sederhana. Kalau sekarang bebas, Mbak. Bebas. Monggo mau ASN mau langsung ujian tipe B, silakan. Tapi untuk tipe B ini kan syaratnya ada beberapa hal ya, misalnya dia harus mengumpulkan portofolio pengalaman dia sebagai PPK dan sebagainya. Ada ujian tertulisnya dan sebagainya, dan itu berbayar kebetulan kalau yang tipe B. Kalau yang tipe A? Tipe C enggak. Tipe C enggak. Tipe A? Tipe A belum ada nih di DIY nih, karena
paket pekerjaannya juga kan belum ada yang kompleks, Besar-besar yang kompleks, belum ya. ada yang teknologi tinggi, belum ada yang penyedia AC, dan jadi memang belum ada yang sertifikat kompetensi PPK tipe A. Oke. Pak Lili, gimana Pak ini tanggapannya? Kalau yang C sudah banyak ya Bu ya? Saya Ratusan baru ya? 144, tapi itu juga masih 144 itu berarti baru ya? Belum, berarti harapannya berapa Bu? Pengennya ya, sih paling tidak dalam sebanyak-banyaknya. setiap kami sih lebih mendorong ke tipe B-nya ya Mbak. Sehingga Tipe ketika B-nya ada jumlahnya berapa Bu? tipe B baru 21 Waduh. di DIY Pak. Idealnya berapa? Ya tergantung dari masing-masing OPD, idealnya masing-masing OPD adalah. Sekarang kan tidak semua OPD ada tipe B. Lebih dari satu minimal tiap OPD, harusnya idealnya begitu Pak. Oke, Sekarang kan masih- gimana nih Pak Lili? Kan pasti juga banyak sekali ya tantangan juga yang nanti akan dihadapi oleh para ASN ya di DIY ini, khususnya dalam misalnya proses verifikasi portofolio, kemudian ada tes tertulisnya juga ya Ada Bu ya, tes untuk yang tipe B. untuk tipe B, tipe C juga ada. Tipe C hanya ini aja, portofolio. Portofolio aja. Gimana Pak? Jadi saya mah justru kembali bertanya nanti kepada Mbak Boleh Purus, silakan, ya. kita santai aja di sini. Jadi kami dari Komisi C justru meminta dokumen itu, datanya yang sudah berapa, idealnya yang belum berapa. Artinya dari sini kalau ada kebutuhan anggaran atau dorongan dari kami untuk melakukan sebuah proses pembicaraan dengan OPD-OPD yang lain, kita akan bicarakan di forum umum atau forum resminya DPRD DIY atas nama fraksional atau atas nama komisional, atas nama pimpinan juga akan kami dorong agar supaya nanti menyampaikan kepada masing-masing OPD tersebut. Itu kebutuhannya berapa? Justru karena PBJ ini kan masuk dalam Komisi C. Ya. Nah kami malah justru minta tolong kepada Ibu nanti berapa dari semua OPD itu yang ada kebutuhannya masing-masing berapa. Baru nanti dari kami ini kami akan masukkan rapat-rapat ini masuk ke usulannya ke Banggar dan sebagainya agar supaya apa yang diharapkan untuk batas minimalnya itu berapa itu bisa terpenuhi. Kalau selama ini berarti belum dong Bu, artinya misalnya idealnya berapa di masing-masing Ya, OPD seperti itu? belum Mbak, karena kami ini kan baru kebijakan dari 2023 kemarin. Itu begitu ada kebijakan langsung kita akselerasi, sehingga kemudian kami Pak dari PBJ bekerja sama dengan BKD waktu itu dengan LKPP, kemudian mendorong untuk adanya ujian sertifikasi kompetensi B. Nah kemudian luluslah itu ada 20 orang tadinya, terus ada satu lagi yang nyusul untuk ujian mandiri, sehingga dan lulus alhamdulillah, sehingga ada 21. Bayarnya berapa itu? Kalau tidak salah kemarin hanya 750.000, Oke. tidak banyak. Itu Tapi berapa? kalau itu ditanggung sendiri kan lumayan ya. Berapa untuk Iya. ASN, ya itu. Tapi Jadi ada anggarannya juga Bu yang di misalnya berikan kalau untuk waktu itu enggak nggak ada. dana pribadi berarti ya? Ya dari OPD masing-masing yang mengusulkan itu kemudian pribadi dari personil Personel ya. dari personil Pak. Kemudian kita kerjasama dengan BKD waktu itu untuk yang melaksanakan ujian komputernya online itu. Oh secara online? Ya dengan LKPP. Oke. Gitu. Kemudian hasilnya seperti apa Bu? Kita melihat berarti kan yang tipe B itu kan 20-an ya. Memang 21. apa Pak? 21 21 ya. orang. Benar-benar kompeten begitu. Oh iya, kalau sudah punya sertifikat Sertifikasi ya? kompetensi kompeten, dan itu kemudian dia harus mengampu proyek-proyek yang ada di OPD-nya masing-masing tadi, proyek-proyek fisik yang tender. Sebagai contoh misalnya apa Bu? Karena saya dari PU Pak, ya mungkin di dinas PU-nya Pak, Iya. di dinas PU itu ada berapa orang yang saya lupa, tapi lebih dari 2 orang yang udah kompetensi. Cuman kan memang dinas PU proyeknya kan banyak, sehingga itu diampu oleh, memang sudah sesuai Iya. untuk diampu oleh teman-teman yang sertifikat kompetensi B. Nah, tapi untuk dinas lain yang belum memiliki PPK bersertifikat kompetensi B, maka itu memang sesuai dengan SK Deputi PPSDM masih boleh PA itu menunjuk ASN yang punya sertifikasi kompetensi C untuk menangani itu. Tapi dibatasi hanya sampai 31 Desember tahun ini, Pak. Itu perkecualian ya Bu ya? Ya, kalau OPD di situ tidak memiliki yang punya kompetensi B Iya, tadi. tapi masih ada untuk di DIY sendiri. Masih banyak ya? Masih. Kalau tidak ada, kemudian ditarik PPK-nya oleh PA. Mungkin gini pertanyaannya, Gimana, Pak? antara C sama B itu batasannya angka atau apa? Batasannya kalau C itu hanya untuk yang
operasional dan rutin. Baik. Oke. Tadi hanya sederhana dan kemudian itu lebih ke bukan tender. Tapi kalau itu pakai tender itu harus tipe B. Tipe B ya. Cuman kemudian karena ada yang belum memiliki ASN berkompetensi tipe B, akhirnya dia boleh turunlah untuk masa Menangani transisi itu ini ya, ya. oke. Masa transisi ini turun aturan, oke boleh pakai yang tipe C, tapi dibatasi sampai 31 Desember tahun Oke. ini. Oke. Kalau sampai kalau itu pun tidak ada, misalnya ada OPD yang tidak punya, C juga nggak punya, B juga nggak punya, ya udah ditarik ke PA sebagai PPK. Oh. Yang sekarang banyak kan ditarik PPA-nya PA, ya, oke. ditarik PA sebagai PPK. Oke. Kami melihatnya kalau PA itu menjadi PPK kan rentang kendalinya terlalu jauh. Ya. Kalau harus melihat secara teknis sampai lapangan kan kayaknya berat. Mas. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Saya juga pengen tahu sih sebenarnya dari Dewan sendiri sudah adakah supporting begitu anggaran atau dana dan lain sebagainya untuk ini ya. Kita minum-minum dulu Pak, santai dulu Pak. Oke. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, serta mempercepat penyerapan APBN atau APBD. Mengatasi kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam kesejahteraan ekonomi UMK dan melihat adanya peluang besar keterlibatan UMK dalam pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP mengembangkan platform belanja pemerintah yaitu Toko Daring. Toko daring terintegrasi dengan marketplace dan retail daring sehingga belanja pengadaan melalui UMK dapat dilakukan semudah belanja online di marketplace sehingga seluruh UMK yang sudah tergabung dapat langsung bertransaksi dengan pemerintah. Saat ini LKPP sudah bekerja sama dengan 64 marketplace dengan berbagai komoditas barang jasa yang bisa dibeli kapan saja dan di mana saja oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan bertransaksi dan opsi pembayaran, serta pengiriman yang bervariasi, telah terlaksana 153.798 paket pengadaan dengan total nilai transaksi 408,5 miliar rupiah. Selama implementasi toko daring, LKPP telah melakukan terobosan dalam menjawab tantangan di lapangan diantaranya memanfaatkan kartu kredit pemerintah dan fitur pembayaran bertempo untuk menjamin kepastian pembayaran kepada UMK.
melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan limit transaksi kartu kredit pemerintah dan pemungutan pajak. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan Mendagri terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, mempermudah pendaftaran marketplace dan retail daring sebagai mitra toko daring termasuk bagi marketplace lokal, menerapkan program onboarding bagi para UMK lokal pada marketplace di berbagai daerah, bekerja sama dengan asosiasi penyedia, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMK untuk go digital. Saya Adi dari Ayam Taliwang Mbok Sutil. Saya berjualan secara offline udah sekitar 10 tahun ya. Pas awal pandemi itu mulai tergabung dengan online gitu. Kemudian dengan adanya program dari LKPP yang bernama Toko Daring, ini sangat membantu kami para UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan karena jumlah orderan itu kan relatif lebih besar. Saya sangat merasa terbantu sekali dengan adanya toko daring ini karena sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan UMK, di mana di sana banyak sekali terdapat pilihan produk sesuai dengan spek dan harga yang kami butuhkan, lalu juga terdapat banyak pilihan untuk metode pembayaran dan pengiriman, mulai dari yang paling cepat yang 1 hari sampai pun ada. Jadi kami sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih. Tentunya inovasi toko daring akan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan sistem informasi, adaptasi proses bisnis, dan harmonisasi regulasi dengan stakeholder terkait. UMK tumbuh, ekonomi pulih bersama toko daring. Nah, Pak Lili, ini kan artinya semua anggaran, kemudian nggak semua sih, maksudnya sudah ada anggaran, kemudian juga ada fasilitas juga, khususnya untuk fasilitas pelatihan sertifikasi yang dianggarkan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga, Pak. Jadi kalau DPRD DIY itu, jadi saya coba dudukkan masalah dulu. Ya kan, kalau kita berbicara penganggaran, tugas anggota Dewan itu ada 3. Baik. Yang pertama bikin perda atau bikin peraturan perundangan, regulasi aturan. Yang kedua bikin budgeting atau peraturan anggaran. Kalau di kabupaten kota namanya perda APBD, kalau di DIY atau provinsi namanya juga perda APBD, kalau di nasional namanya undang-undang APBN. Ya kan? Terus kemudian tugas yang ketiga itu pengawasan. Nah, apa yang kami lakukan setiap kali kita rapat-rapat di komisi, apa aja yang diusulkan dari OPD-OPD terkait, yang di mana di situ sudah disepakati oleh TAPD kecil atau bahkan Bapeda atau TAPD besar dan sebagainya. Nah, kita bahasakan di situ, termasuk apa yang diinginkan oleh OPD terkait, termasuk yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada kebutuhan driver. Baik. Ya kan? Tentu kita sampaikan. Nah, justru ini kembali dari apa yang sudah kita budgetkan. Prosesnya kan usulan, dirapatkan, kemudian masuk ke Banggar, dirapatkan di Badan Anggaran, kemudian setelah Badan Anggaran kita paripurnakan menjadi rancangan APBD. Setelah itu kita konsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri di sini. Setelah itu balik lagi. Kalau ada catatan, ya nanti akan kita rapatkan di Banggar lagi. Nggak ada catatan pun akan dirapatkan dan disahkan di Banggar. Setelah dari Banggar nanti masuk ke paripurna APBD. Ekstrimnya begini, kalau seandainya Mbak Rus atau Bu Rus ini adalah pegawai atau ASN DIY, tidak ada ketok palu di APBD DIY melalui proses paripurna, beliau nggak gajian. Waduh. Termasuk saya juga nggak gajian. Iya. Baik. Itu kita nggak bisa bangun, kita nggak bisa bayar karyawan atau ASN. Bahkan podcast ini tidak bisa terjadi. Iya, nggak ada duitnya untuk podcast ini. Tapi alhamdulillah ketok ada anggarannya ya Pak ya. Nggak dapat duit kan gitu. Jadi ya makanya jangan jauh-jauh sama anggota dewan. Gitu. Ya jadi ini prosesnya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Nah pertanyaannya justru kita kembalikan, apakah masih kurang? Kalau perpresnya muncul baru April kemarin ya, Mbak ya, itu artinya bahwa muncul masalah baru. Muncul masalah baru dan saya yakin ini belum dianggarkan secara tuntas. Oke. Itu menjadi masalah ya Pak, bukan Ya, menjadi masalah. tantangan Pak.
Ya masalah ini kan merupakan tantangan yang harus kita selesaikan, kan gitu. Di masalah yang harus kita selesaikan. Nah, artinya mungkin kita akan dorong di perubahan. Kalau yang kemarin belum cukup untuk pelaksanaan apa yang harus dilakukan. Nanti di perubahan kita dorong, kemudian di 2026 kita dorong secara bertahap. Jangan sampai nanti kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan rutin itu hilang. Seperti gaji itu kan kebutuhan rutin, kan gitu. Itu kalau seandainya dipakai buat yang lainnya ya kacau nanti. Jadi pada intinya bahwa kami DPRD DIY atas nama Komisi C kita akan dorong terus agar supaya teman-teman dari PBJ, Burus dan teman-teman ini bisa melaksanakan ketugasan dengan baik, dengan benar dan seperti itu. Memang benar Bu, selama ini dari Dewan sini juga selalu support ya Bu? Oh iya, iya kita nggak bisa jalan kalau nggak ada support dari Beliau nggak Dewan. berani bilang tidak. Beliau nggak berani bilang tidak. Gitu. Bukan saya tanyakan Nggak berani, Pak, tapi karena memang mekanisme Nyatanya begitu ya, kenyataannya begitu. Sistem pemerintahan kita Iya, kan memang sistemnya harus begitu. ada mitra Iya. antara birokrasi dengan legislatif. Dan semuanya juga akan dipermudah juga. Ya kita kan tergantung kita kemudian penyampaiannya ke Dewan dan pasti Dewan punya pertimbangan, oh ini lebih urgen karena duit kita kan nggak banyak juga, jadi skala prioritas mana yang lebih urgen mana yang enggak kan. Seperti rumah tangga, Mbak Tika. Rumah tangga itu suami istri punya anak, punya keturunan dan sebagainya, anaknya 3 atau berapa gitu. Kebutuhannya untuk apa saja, untuk sekolah. Kebetulan ada anaknya yang sakit, ya kan? Tapi harus bayar sekolah. Otomatis kan kita harus berpikir bagaimana caranya bayar sekolahnya juga bisa kebayar, anak yang sakit bisa diobatin, kan gitu. Nah mungkin juga kita perlu sowan ke sekolahan atau kayak mana gitu, negosiasi dan seperti apa, sehingga semuanya bisa terukur, bisa jalan. Harus ada skala prioritasnya juga Harus ya Pak begitu. Ya ini kayak rumah tangga. Pemerintahan itu seperti rumah tangga, mengatur rumah tangga itu seperti apa? Seperti itu. Baik. Nah, Bu Ros tadi kan seperti disampaikan juga ada batas waktunya sampai 31 Desember 2025 ini. Batas waktu untuk seorang PA menunjuk ASN yang punya kompetensi tipe C melaksanakan sebagai PPK untuk yang tipe B. Ada tidak mungkin strategi yang digunakan nantinya untuk mempercepat pemenuhan kompetensi ASN juga sebagai PPK ini dalam jangka waktu sampai akhir Desember ini? Yang jelas kami akan terus mendorong OPD untuk mengusulkan, Mbak. Nanti kita akan fasilitasi dengan LKPP untuk membuka kembali ruang itu untuk ujian kompetensinya. Selama ini itu yang kita lakukan. Dari kemudian kita kerjasama dengan BKD dan LKPP seperti yang sudah kami lakukan tahun kemarin. Ini akan tetap kita dorong, Mbak, karena terus terang teman-teman ini Pak untuk jadi PPK kan agak-agak takut ya, dan banyak yang nggak berani ya jadi kenapa, PPK Bu? ya. Takutnya karena kenapa tanggung sih? jawabnya besar. PPK itu tanggung jawabnya besar, Mbak. Jadi semua hal yang terkait pengelolaan kontrak itu ada di tanggung jawab dia. Nah ini yang kemudian kita dorong. Ini merupakan salah satu tugas kami sebagai ASN dan menjadi tanggung jawab dari setiap OPD untuk ada yang bersedia jadi PPK. Makanya ketika tidak ada yang punya kompetensi tertentu harus ditarik oleh PA. Kalau informasi terkait pelatihan itu adanya itu di mana sih Bu sehingga kita nanti bisa akses? Ya, itu kan sebenarnya pelatihan terkait sertifikasi maupun kompetensi dari terkait personel di pengadaan itu kan ada di LKPP. Nah itu monggo bisa dibuka websitenya di bpsdm.lkpp.go.id. Tapi by request juga bisa. Misalnya ini kita ada nih yang pengen tersertifikasi punya kompetensi gitu. Biasanya kalau untuk sertifikasi kompetensi untuk level dasar, yaitu seseorang harus punya sebelum dia menjadi PPK dia harus punya level dasar. Paling tidak dia punya sertifikat pengadaan barang jasa. Itu level paling dasar. Paling bawah sendiri. Paling dasar. Itu terbuka online, Mbak, di website LKPP itu kita bisa tes online atau datang ke sana dan sebagainya. Dan itu free atau ada free. Itu free. Kalau itu free. Semua bisa mengakses itu. Sertifikasinya pun juga diakui, Bu. Oh iya, karena yang mengeluarkan satu-satunya sertifikasi terkait pengadaan barang jasa ada di LKPP. Itu yang ranahnya mereka. Gitu. Kemudian yang tahapan selanjutnya? Nah, kemudian setelah punya sertifikasi dasar tadi, dia kemudian bisa untuk dilanjutkan ke yang tipe C itu. PPK nih. Oh, beda dia lagi.
PPK paling rendah kompetensi Yang tipe C. tipe C. Ya, gitu. Tipe C, tipe A C, sekarang belum, kemudian tipe B, tipe A yang belum ada ya Bu. Ya, tipe Tapi A belum kebutuhannya ada lah. gimana sih di DIY ya? Sepertinya masih belum ya. belum terlalu urgent lah untuk tipe A karena kita belum punya proyek yang mega Yang besar-besar gitu ya. mega proyek gitu kan belum ada. Tapi kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Kalau misalnya yang tipe A ini kan memang belum dibutuhkan, tapi setidaknya itu minimal 1 deh ada begitu, atau bagaimana? Atau ya sudah paling tinggi minimal maksimal di B dulu nih untuk di DIY. Ya proyeknya ya terukur aja, kebutuhannya yang Kebutuhannya ya. terukur. Kalau seandainya kita belum membutuhkan, ya kenapa kita paksakan, kan gitu. Duitnya ada misalnya, tapi kita belum butuh, ngapain? Oke. Ya kan? Tapi ya makanya justru kita kembali kepada kebutuhan dasarnya yang ideal itu seperti apa. Dan kami akan membantu berkomunikasi melalui proses DPR, di DPRD, kita akan bantu Burus dan teman-teman untuk menyampaikan kepada OPD-OPD yang lain kan gitu, bahwa Anda harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau perlu ya nanti kan ada bahasa-bahasa rekomendasi lah atau apa kan bisa. Dari Komisi C juga bisa mengeluarkan rekomendasi agar supaya melancarkan proses kinerja dari BPJ ini biar jadi baik, terukur sesuai dengan aturan, nggak salah-salah kan gitu kan. Karena nabrak itu ya kita akan dorong terus. Tapi sampai dengan saat ini belum dibutuhkan ya Bu ya untuk tipe A ini sendiri ya. Oke. Kalau dari DPRD DIY sendiri juga selama ini apakah memang juga sudah dilibatkan Kak misalnya Pak dalam mendapatkan laporan rutin terkait implementasi kebijakan pengadaan barang jasa ini misalnya termasuk adanya perubahan-perubahan regulasi seperti itu? Iya, karena kita mitra kerja. Karena mitra kerja ini kan selalu berkomunikasi. Jangan sampai nanti proses perjalanan ini menjadi salah. Kan gitu. Saya agak sulit ya membuat contoh, tapi oke lah kalau saat ini kita bicarakan ini keluarga, di mana di situ ada bapak anak, ada bapak dan ibu dan sebagainya, tentu harus ada komunikasi. Kalau ini komunikasi tidak bagus, ya kan kita nggak ideal nanti. Proses perjalanannya, masyarakat atau anggota keluarga yang lain justru dirugikan. Intinya bahwa kita akan terus berkomunikasi dan sudah terus berkomunikasi. Oke. Tantangan besar yang mungkin saat ini dihadapi apa Pak dalam hal-hal yang ada kaitannya terkait hal-hal ini? Jadi saat kita memberikan sertifikasi atau mencari kawan-kawan kita di PPK itu pasti ada cobaan, ya kan? Kebocoran-kebocoran, perilaku-perilaku yang tidak baik. Tidak jujur dan sebagainya. Masih ada Pak hal-hal gitu? Ya perlu dibuktikan. Iya. Ya kan ada atau tidak saya tidak bisa bicara karena itu batasannya adalah keputusan hukum kan gitu seperti apa. Nah kalaupun masih ada atau disenyalir misalnya, ya kita dorong agar supaya semuanya baik-baik aja. Jadi kan tantangan untuk kawan-kawan kita OPD yang kuasa pengguna anggaran ini kan repot. Ini agak sedikit curhat ya Mbak Rus ya. Jadi kadang-kadang Mbak Rus yang satu dan Mbak Rus yang satunya. Jadi kadang-kadang kita ini anggota dewan itu diprediksi atau diasumsikan bahwa anggota dewan itu koruptor. Ini kalau pandangan masyarakat yang memiliki stigma negatif nih Pak. Ya, memang dibangun. Saya nggak ngerti karena memang ada bangunan ya realita lapangan lah di kabar berita mana-mana itu kan selalu kalau anggota dewan itu koruptor. Wah mesti maling, mesti copet dan sebagainya. Tapi nggak semuanya seperti itu kan Pak? Sekarang begini, yang pegang duit siapa? Nyun Sewu ya, ini saya yang mendudukan masalah. Nyun Sewu. Saya juga tidak ngarani Mbak Ros seperti itu atau kawan-kawan yang lain seperti itu tidak. Tapi menjadi lebih pendek jaraknya saat orang yang pegang uang yang berbuat dibanding yang membuat aturan. Kami kan nggak pegang duit. Kalau kami akan lakukan itu harus kerjasama dengan yang pegang duit. Kalau yang pegang duit mengatakan tidak bisa, ya nggak bisa. Jadi kalau ada anggota dewan melakukan seperti itu, pasti ada kerjasama dengan yang pegang duit. Kan gitu. Ini sekalian ya di podcast ini kita sampaikan, jangan sampai menjadi pikiran yang tidak baik kan gitu. Gitu. Itulah sebabnya Bu, tugas dari PPK itu sangat
Berat ringan. sekali. Berat. Dan tidak semua orang juga mau jadi PPK, Bu. Jadi gini Mbak, ini saya nambahin sedikit. Iya. Teman-teman yang berkenan jadi PPK atau yang tidak berkenan menjadi PPK itu kadang-kadang mereka ini sebenarnya tidak berniat melakukan kesalahan. Tapi karena tulisannya misalnya menjadi salah sedikit, terus kemudian pelaksanaan di lapangan itu ada yang salah, yang bertanggung jawab salah satunya ya PPK. Jadi tidak berniat salah, Iya. tapi kadang salah kebijakan. Ini contohnya begini, makanya mereka harus berhati-hati sekali. Cerita tentang gempa di Jogja, Ya. itu kebijakan anggaran untuk membantu korban bencana. Itu diberikan benar-benar kepada orang yang mendapatkan bencana. Tapi karena aturannya waktu itu belum muncul, yang mengeluarkan uang itu masuk penjara. Oke. Jadi gini loh, jenengan, saya dapat bencana, jenengan, niat baik nih, udah tanda tangan, kasihkan aja ke bapak itu, pakai duit negara. Aturannya nggak ada, jenengan niat baik, diberikan betul ke saya, tapi salah, jenengan masuk penjara. Jadi apapun yang dilakukan itu pun harus ada aturannya dulu sesuai dengan aturan ya. Oke, harus jelas ya Pak ya. Karena ada uang negara di situ, makanya harus ada aturan. Yang kita lakukan itu harus mengacu aturannya. Satu lagi merujuk ke itu, kadang terjadi bencana, tanah longsor atau jembatan putus atau apa saja. Masyarakat kadang-kadang mengatakan, loh aku ini bayar pajak, gak segera dibangun. Betul. Tapi aturan tata kalanya dan sebagainya harus melalui proses. Mungkin duitnya ada, tapi kalau tidak melalui proses itu, salah. Karena pengen bangun, tapi salah aturannya, ya kena. Tapi kan masyarakat selalu mengatakan, aku ingin bayar pajak, harus segera dibangun. Sebentar, harus ada urutannya. Tapi ada hal-hal kayak semacam perkecualian gitu nggak sih terhadap case-case tertentu? Ada ya. Entar dulu Pak, jangan dijawab dulu Pak. Kita menghela nafas dulu. Minum-minum dulu aja, Bu. Silakan ya. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa.
Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi Sirup juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di Sirup merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. Bu Ros, gimana Bu? Pengecualiannya apa nih Bu? Ternyata ada, langsung bareng loh, ada. Mungkin Ibu yang bisa Memang menjelaskan. Ada pengecualian, tapi juga ada aturannya. Ya, Lagi-lagi aturan ya Pak? Iya, karena itu tadi kita bekerja dengan uang negara, harus mempertanggungjawabkan kepada banyak orang masyarakat, maka harus ada aturannya. Nah, tadi ketika ada tanggap darurat bencana, istilahnya kan begitu ya. Baik. Ini harus penanganan segera tanggap darurat bencana. Ada anggarannya nih, ada anggaran untuk menangani tanggap darurat bencana. Biasanya ada di BPBD ya Pak. Iya. Tapi BPBD mau mencairkan itu pun ada aturannya. Bu, itu kan keadaan darurat ya Bu? Iya. Makanya aturan yang dibuat itu memang harus mengakomodasi kondisi darurat tersebut. Misalnya ini gempa nih. Iya. Maka harus ada tuh anggaran negara yang untuk menyelesaikan itu. Iya. Ada anggaran klausul di tanggap darurat bencana. Ketika BPD mau mengeluarkan itu maka harus ada ketentuan syarat-syaratnya. Harus ada pernyataan dari kepala daerah bahwa memang itu adalah bencana. Kemudian penyalurannya harus begini-begini, ada sistem tersendiri. Nah, semua kebijakan itu tetap harus ada, walaupun kemudian kebijakan yang disusun itu ya mengakomodir kondisi darurat tersebut. Jadi artinya misalnya pencairan dana pun juga bisa beberapa hari, beberapa minggu. Ya enggak sampai minggu, enggak, tergantung beberapa hari. kondisi. Paling tidak ketika ada kebijakan keluar dari kepala daerah bahwa itu masuk ranah bencana, nah kemudian itu bisa dieksekusi. Oke. Tapi selama ini yang berjalan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku ya Bu ya, dan tidak ada kendala apapun di lapangan begitu. Sampai saat ini tidak ada. Oke. Gimana nih Pak tanggapannya? Kalau semuanya ternyata lancar-lancar aja, tidak ada kendala juga, berarti semuanya sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan dong? ya sebenarnya begini. Aturan itu dibuat untuk mengatur segala sesuatu agar supaya kita tidak offset. Ya. Kita lahir di bumi Nusantara langsung menjadi makhluk politik. Kalau kita lahir di Amerika ya jadi warga negara Amerika kan gitu. Karena kita lahir di sini ya kita pakai aturan sini. Nggak pengen kabur aja dulu kan Pak? Ya kalau kita punya istri dan istri kita hamil dan melahirkan di Amerika, nanti anaknya baru suruh milih mau jadi orang Amerika apa orang Indonesia. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Bu Ros ya kita akan ikuti terus. Kendala yang dimaksud mungkin ini beda persepsi. Kendala yang dimaksud Bu Ros ini semuanya bisa terdiskusi dengan baik. Keterlambatan itu kadang terjadi dan itu sangat biasa, wajar seperti itu. Nah, kita ini punya agama, kita punya keyakinan itu ngatur segala sesuatu kehidupan kita dalam beragama dan berkemanusiaan dengan orang lain. Nah, dalam pemerintahan ini muncul aturan. Aturan-aturan seperti ini. Nggak bisa kita mengatakan, wos penting gini. Apa yang disampaikan Bu Ros tadi, bahwa ada pengakuan dari kepala daerah bahwa itu bencana. Itu pembuktian bahwa betul terjadi itu. Jangan sampai itu sekedar pengakuan. Pengakuan orang mengatakan bahwa itu longsor karena apa. Sebenarnya nggak beneran gitu. Tapi walaupun visualisasinya kan kelihatan. Yang harus kita lihat juga nanti penyebabnya apa dan sebagainya. Zaman dulu yang tadi saya bilang tentang Bantul belum ada itu. Belum ada aturan itu. Baru karena ada case Bantul, ada cerita-cerita Bantul dan di wilayah-wilayah lain termasuk Merapi dan sebagainya akhirnya muncul. Sekarang ada aturan itu. Kita bikin aturan. Jadi intinya gini Mbak. Ya selama masih sangat terukur ya kita tidak perlu terlalu mengkritisi. Benar-benar yang kita dorong terus kok. Bermitra itu lebih baik kalau saling komunikasi dengan baik daripada saling mencari kekuatan. Tapi bermitra dengan baik, kemudian kolaborasi juga terus dilakukan begitu ya Pak Bu ya. Makanya kita saling mengisi. Jadi di awal tadi saya sampaikan kebutuhan ibu berapa, kebutuhan
OPD di DIY ini berapa. Kami diberi informasi sehingga kami bisa menghitung nanti sampai ke anggarannya seperti apa. Yang mesake juga kalau teman-teman PPK harus mengeluarkan dana pribadinya misalnya, atau dicarikan dari OPD. Ya kita usahakan agar supaya kebutuhan yang ideal ini tercukupi dengan APBD yang ada. Seperti itu. Oke, ini sedikit menyinggung tentang anggaran juga nih ya, peran dan juga keterlibatan dari Biro PPJ sendiri, apa sih Bu dalam memfasilitasi sertifikasi dari PPK tipe C misalnya nih ya Bu, dari sisi anggaran, kemudian koordinasi, kemudian juga monitoring yang dilakukan bagaimana? Ya, yang jelas pertama kalau kaitannya dengan sertifikasi kompetensi PPK tipe C itu tidak ada anggarannya, gratis, betul. free, sehingga kami lebih kepada kebijakan untuk mendorong setiap OPD untuk mengusulkan ASN-nya untuk mengikuti itu karena free. Non saya Bu, ada kriteria tertentu juga untuk ASN yang nantinya akan menjadi PPK itu. Selain misalnya memang keinginan pribadi, tapi kalau misalnya dia nggak mau tapi ditunjuk bagaimana? Nah itu yang jadi masalah karena kadang-kadang begini Mbak, ketika ditunjuk paling tidak hanya OPD itu tidak hanya menunjuk memberi SPT ya, tapi memberi pengertian bahwa ini loh ketugasan kita sebagai ASN itu salah satunya adalah melaksanakan perintah atasan. Betul. Dan yang kedua, ASN itu harus punya rasa handarbeni kepada pemerintah daerah bahwa saya itu punya loyalitas lah. Sehingga ketika memang diperlukan untuk hadirnya seorang PPK yang mengampu satu proyek paket pekerjaan, ya dia harus loyal terhadap perintah itu. Karena kadang-kadang yang pintar sekalipun ketika dites ya tidak orang lulus sengaja karena dia nggak mau gitu, entah disalahke karena kan pintar kayak gitu Pak, karena tahu jawabannya yang benar ini terus disalahke. Intinya kan itu menjadi motivasi tersendiri setiap ASN. Ini yang perlu dibangun setiap ASN yang ada Pemda DIY itu untuk mempunyai rasa loyalitas terhadap Pemda bahwa dia punya kewajiban loh. Kenapa kamu pintar, kenapa kamu punya potensi menjadi PPK tapi tidak mau melaksanakan itu, kan harus dibangun rasa loyalitasnya itu. Itu sih Mbak. Oke, selama ini yang dilakukan apa Bu agar ASN ini mau misalnya untuk mengikuti pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian dia mau jadi PPK gitu Bu? Ya kalau dari kami mendorong OPD untuk itu. Kemudian selama ini yang saya tahu OPD itu kemudian akan memetakan potensi dari masing-masing ASN-nya Mbak. Masing-masing ASN-nya kemudian dia akan melihat nih dalam 1 tahun paket pekerjaan saya ada berapa sih? Saya punya potensi ASN yang pinter-pinternya ada berapa? Nah ini yang kemudian didorong untuk dari kami memfasilitasi ke LKPP, ke BKD, membuka pengumuman, membuat surat edaran Pak Sekda untuk semua OPD. Ayo ini saatnya ada nih buka untuk tes, untuk kemudian ujian portofolio dan sebagainya ada di situ. Itu kami yang mendorong ke OPD-OPD. Selain sebagai pengabdian, apa sih sebenarnya Bu keuntungan menjadi PPK itu Bu? Keuntungannya kalau menurut saya dia punya pengalaman. Pasti. Dan pengalaman itu tidak bisa dibeli. Oke, nah ini bisa didengarkan untuk PPK-PPK yang nonton podcast itu, ini Mbak, ya. Pengalaman itu tidak hanya pengalaman yang enak-enak. Pengalaman yang enggak enak itu menjadi suatu pengalaman sendiri yang kita bisa bercerita nih Pak pada anak cucu kita. Itu menjadi pengkayaan diri sendiri. Karena pengalaman itu yang luar biasa. Ketika seorang PPK mendapatkan satu masalah, itu menurut saya dia bisa banyak belajar dari situ. Problem solving misalnya ya. Oh ternyata masalah ini bisa selesai kalau saya bekerja sama dengan ini. Kalau saya bisa jawel ini, itu kan satu membangun kompetensi diri untuk pengalaman ketika dia menghadapi masalah yang lain yang lebih besar. Menurut saya itu. Oke, baik. Ini pas banget Bu. Mungkin para ASN nonton podcast hari ini ya. Dan ini malah nanti kemudian terbuka hatinya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi untuk menjadi PPK seperti itu. Nah, Pak Lili, ini kalau dari DPRD sendiri bagaimana ya Pak yang nantinya juga bisa mendorong dapat memenuhi ketentuan penguatan SDM dari segala sesuatu yang ada terkait PBJ ini Pak? Jadi ini untuk saya dulu. Boleh. Yang sering saya mendapatkan nasihat dari orang tua saya. Kebetulan bapak saya dulu juga ASN, kemudian jadi anggota dewan. Di kabupaten pernah, di provinsi juga pernah. Selalu nasihatnya begini, kamu tuh bekerja bukan cari duit, tapi posisi kamu di mana? Kalau kamu bekerja jadi guru ya jadi guru yang baik.
Kalau kamu jadi wartawan, ya kamu jadi wartawan yang baik. Karena ceritamu sebagai wartawan itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Bisa jadi provokator, bisa jadi tidak baik, atau bahkan bisa jadi sebuah konteks amal-amal jariah. Nah, saat kamu ini nggak remesih, ini kalimat ini menjadi landasan yang sebenarnya bisa kita sampaikan kepada semua pihak, kepada teman-teman, bahkan kepada pribadi dan keluarga kita semua, bahwa bukan semata-mata cari uang. Uang itu bonus. Oke. Tapi bagaimana kita ini penting untuk masyarakat, bagaimana kita menjadi penting untuk manusia yang lain. Dan itu tuh diterapkan di Bapak juga ya? Insya Allah seperti itu. Karena saya tidak pernah berhitung, nek dapat ya alhamdulillah. Saya ini kan awalnya seorang pengusaha, saya pebisnis, saya mantan ketum HIPMI DIY. Ya kan? Jadi saya paham seperti ini. Jadi, rugi kalau seandainya kita bekerja hanya sekedar mau cari duit, itu rugi. Duit itu iya, walaupun itu sah dari sisi agama. Ya cari maisah, cari duit untuk kita itu berkah, karena itu juga perang jihad lah gitu kan. Tapi jangan hanya itu, karena rugi kalau hanya berpikir di situ. Nah mungkin hal ini juga perlu kita sampaikan. Seperti saya juga sampaikan kepada teman-teman yang mendapatkan enggak tahu berkah atau innalillah ya Bu, saat mereka itu kegusur karena tol, kegusur karena jalan dan sebagainya. Jadi saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwa penjenengan jangan berpikir sebagai korban, tapi jadilah orang yang berkorban, karena nilainya berbeda. Hanya satu kalimat, berkorban dan korban. Itu beda. Hati kita akan berbeda, pikiran kita akan berbeda saat mencerna hal itu. Nah, kita akan dorong kepada mereka, teman-teman ASN, kepada kita semua, ya konteks pengabdian itu yang paling penting. Dan semoga ini menjadi jariah. Jariah dari bosone apa nih, bahasa umumnya apa ya? Pokoknya karena saya muslim buat ya. nabung di akhirat ya Pak ya? Tabungan yang percaya ada akhirat. Kalau yang nggak percaya. Ngobrol kita hari ini pos tausiah ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ada loh podcast kita hari ini loh Pak ya. Ya buang sial. Biar nanti kehidupannya lebih baik lagi gitu. Oke, baik. Nah kayaknya Bu Ros mungkin ini juga ada hal-hal yang juga disampaikan atau poin-poin penting juga terkait bagaimana kompetensi pelaku pengadaan barang jasa. Mumpung ini masyarakat luas nonton podcast ataupun juga para ASN yang mungkin di kantor juga lagi pegang handphone, waduh lagi nonton kita, silakan Bu, ada yang disampaikan. Yang pertama Mbak, terima kasih ada kesempatan ini. Banyak hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pengadaan barang jasa. Semua paham kondisi saat ini tidak seperti dulu. Mungkin mindsetnya orang dulu pengadaan barang jasa itu penuh lika-liku, akrobat dan sebagainya. Saya yakinkan saat ini Biro Pengadaan Barang Jasa mempunyai integritas. Yel-yel kami Pak, Biro PBJ berintegritas, profesional dan bahagia. Wah, bahagia yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, karena dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak bahagia kan muspro gitu. Terima kasih Bu. Bapak sedikit aja Pak. Tausiahnya atau apanya nih? Singkat aja. Saya selalu sampaikan di setiap podcast atau sosialisasi atau apapun namanya, selalu sampaikan tentang nomor handphone saya. Ya, saya selalu sampaikan untuk semua masyarakat yang menonton atau masyarakat DIY atau manapun juga. Ya, nomor handphone saya 081 227 6-nya 5 kali belakangnya 9. Wah, gampang banget, 227 6-nya 5 kali belakangnya 9. Ya. Wah, langsung hafal saya. Itu jadi nanti bisa berinteraksi dengan kita. Jadi siapapun keluh kesah apapun, kita tidak berbicara komisional, kita berbicara sebagai wakil rakyat. Dan ini handphonenya yang pegang saya sendiri, nggak pakai, tidak perlu pakai mimin atau admin. Nggak ada asisten juga ya Pak ya? Ada, langsung Bapak. Langsung saya yang pegang. Terima kasih Pak Lili, Bu Rosdiana juga hadir di sini. Kayaknya memang beliau-beliau ini sibuk, pasti mau kemana-mana lagi. Semoga bermanfaat ya pemirsa untuk obrolan kita. Akhirnya saya Artika Amila pamit. Kita akan berjumpa kembali di episode yang selanjutnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Biro Pengadaan Barang Jasa Set Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di podcast PBJ Insight selanjutnya.